khobar itu kadang-kadang harus diulang. Wajib al-khobar, dan wajib hukumnya membual khobar. Kapan itu? Ba'da laula, setelah kata laula, kalimat laula. Nahwu laula antum lakunna mu'minin. Laula antum lakunna mu'minin. Yang pertama ya. Jadi khobar wajib dibual kalau jumlah itu jatuh setelah kata laula. Laula antum lakunna mu'minin. Ai laula antum maujudun. Jadi aslinya kan laula antum maujudun lakunna mu'minin. Nah, maujudunnya ini dibual. Maujudun ya. Khobarnya itu dibuat, dan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena jumlah mubtada khobar ini jatuh setelah laula. Laula antum, maujud ini dibuat. Ini surat apa ini? Laula antum lakunna mu'minin. Ini gara-gara kalian. Kalau kalian nggak ada, pasti kami beriman. Ini orang-orang apa namanya, yang mengikuti orang-orang yang sesat. Riyadna, Anda datang-datang diinfokan itu. Itu adalah Riyadna, dikorin Riyadna. Ulang ya Riyadna. Wajibu hazful khabari ba'da laula. Wajib membuang khobar setelah laula. Ya. Jadi kalau mubtada khobar jatuh setelah laula, maka khobarnya wajib dibuang. Gitu ya. Di khobarnya wajib dibuang, mahdzuf khobar. Contohnya apa? Nahwu laula antum. Ingat nggak surat apa ini? Sabab. Laula antum lakunna mu'minina. Jika bukan karena adanya kalian semua, kami ini pasti beriman. Ini gara-gara kalian semua ini. Jadi laula antum lakunna mu'minin. Nah, ai artinya laula antum maujudun. Jadi kata maujudun sebagai khobar cuma tidak disebutkan, malah dibuat. Kenapa? Jatuh setelah laula. Kalau ada laula, maka khobar wajib dibuat. Laula antum lakunna mu'minin. Surat apa? Ketemu? Sabar ya. Mantap ini. Di kitab antum ada ya? Ada. Oh. Jadi karena nebak gitu. Ternyata ada. Jadi laula antum lakunna mu'minin. Konteksnya apa? Ayat lengkapnya apa? وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم. Jadi orang pengikut sama bosnya. Jadi ketua sama anggota. Ini anggota ini jadi kafir gara-gara bosnya, jadi ketuanya. Ini gara-gara kalian nih. Kalau kalian nggak ada, kami pasti beriman. Nah itulah orang pengikut ya begitu.
Kalau ketuanya sesat, ikuti ketuanya. Ketuanya salah, tetap diikuti. Makanya mereka mengatakan laula antum. Ini kalau bukan karena ente semua ini, kami itu waktu di dunia pasti beriman. Ini gara-gara kalian ngajak-ngajak kami, akhirnya kami menjadi tidak beriman. Kasihan ya. Kalau orang menyesal nanti di akhirat. Di dunia nyesel masih aman, ya enggak? Di dunia orang nyesel aman, tapi di akhirat tak nyesel, nggak ada artinya. Baik, laula antum lakunna min ay laula antum maujudun. Jadi khabarnya adalah maujudun, cuma maujudun tidak dimunculkan, bahkan wajib diulang. Kenapa jatuh setelah laula? Istamir ya Syekh Adnan. وبعد القسم الصريح Qasami. وبعد القسم الصريح dan setelah kisim Qasam. Qasam. Apa qasam? Sumpah. 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 Dan setelah sumpah, sorry. Apa sharih yang jelas. Dan setelah sumpah yang jelas, contoh aku la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Surat Al-Hijr. Wa ba'dal qasami sharihin ay la'amruka. Lanjutannya Innahum lafi sakaratihim ya'mahun. ya'mahun. Ya, la'amruka innahum lafi sakratihim. Ada lamnya ya. Lafi sakratihim ya'mahun. Jadi setelah sumpah yang sharih, la'amruka. Jadi kata la'amruka itu adalah sumpah. Yakun al-muqsam bihi nassan fil yamin qabla dzikri al-muqsam alayhi. Nahu la'amruka innahum ay wa aymunillahi la af'alanna. Fa amruka mubtada wa huwa sharih fil qasam wa khabar mahdhuf ay la amruka qasam. Di la amruka itu mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf. Apa takdirnya? Qasam. La amruka artinya apa? Demi umur. La amru. Ya, artinya demi Allah itu. Karena umur itu di tangan Allah. Ya. La amruka innahu lafi sakratihim ya'mahun. Bisa dilihat terjemahnya enggak? Surat apa tadi? Al-Hijr. Hijr apa Hajar? Hijr. Al-Hijr. Hijrah ayat berapa? Ayat 72. Sakrah itu suker. Suker itu mabok. Saker. Ya'mahun dalam kondisi linglung. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam mabuk kesesatan mereka. Kesesatan mereka. Ya'mahun dia terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi la'amruka ini mubtada. Lamnya jadi mubtada ya. Ya, la'amruka. Kalau lamnya ini lam tidak. La'amruka innahu. Cari i'rabnya harus. La'amruka. Ya. Ya, la'amruka menjadi mubtada, tapi lamnya bukan lam ini, lam ibtida'nya. Wa inna ma hudhifa lidalalati la'amruka alaihi wa wajaba liqiyami jawabil qasam maqamahu fa in faqada sarahatal qasam lam yajib hadfu. Jadi karena la'amruka ini sudah menjadi qasam yang sharih, maka khabarnya tidak diperlukan lagi. Artinya tidak perlu muncul, diwakili dengan jawabul qasam. Qasam alaih itu jawabul qasam. Apa jawabul qasam? Isi ya.
isi dari sumpah. Jadi kalau Allah bersumpah mesti ada isinya. Ya cuma kadang disebut dan tidak. Nah, ketika dia sudah muncul, maka khobar tidak perlu muncul. Jadi la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dapat tak? Sudah kembali khobar berarti bisa. Iya, khobarnya dibuat. Ya, tapi makanya udah kembali khobar berarti. Khobar ya. Iya. Khobarnya dibuat itu sudah dipahami karena diwakili oleh muqsam alaih. Muqsam alaih itu apa? Jawabul qasam, isi dari sumpah. Apa isi sumpahnya? Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dapat tak? Arabnya. Lam kosam la amruka. Lam qasam ya? Lam kosam. Berarti bukan la amrika. Amru isim kosam. Hmm. Ka khitab. Ya kaf kita. Terus Innahum sampai itu aja. La amruka. Lam qasam ya, bukan lam ibtida ya. Lam taukid bukan. Ada penjelasan mubtada khabarnya nggak? enggak. Nggak lengkap itu namanya. La amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nah, yang benar saya. Allamu lil ibtida wa amruka amru ya. La amruka mubtada mahdhuf al khabar wujuban taqdiruhu qasam wa jumlatu innahum jawabul qasam. Jadi lamnya adalah lam ibtida tapi mengandung makna qasam. Jadi la amruka ini mengandung makna qasam. Karena kata la amru itu adalah bermakna qasam. Tapi irab itu bisa macam-macam sih. Tergantung ahli nahwu yang melihat, oh ini begini. Ya, jadi kata la amruka ini adalah qasam, sumpah. Demi umur wahai Muhammad, itu sumpah. Ayat la amruka qasam. Semuanya orang-orang kafir itu dalam kebingungannya, dalam mabuknya tadi, mereka dalam kondisi bingung. Ya, bimbang tadi dari bimbang itu. Ya. Jadi khobarnya dibuang secara wajib. Kenapa? Sudah diwakili oleh isi dari sumpah. Jadi la amruka qasami, isinya apa? Kalau bersumpah kan mesti ada isinya. Nah, ketika isinya sudah dimunculkan khobar, ini menurut ahli nahwu ya, dan kebiasaan orang Arab. Jadi bukan dengan tes kita, bukan rasa kita, tapi rasa mereka. Ya, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Lanjut, Adnan. Jadi setelah pasal sharih, sumpah yang jelas. Al-thalith ya Adnan. وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع Wama وما firmati ya sih. Wama sana'a. Kullu sani'in wama sana'a. Jadi wasalitsatu an yakuna al-khabaru waqi'an ba'da wawi al-ma'iyyati. Jadi wawu ma'iyyah. Jadi khabarnya jatuh setelah wawu ma'iyyah. Ay ma'iyyah sharihah fil musahabah. Terkait dengan musahabah. Nahwu kullu sani'in wama sana'a. Fa kullu sani'in mubtada wama sana'a ma'tufun 'alaihi. Wal khabaru mahdhufun yuqaddar ba'dal ma'tuf ay maqrunan.
makrunan. Wa inna ma hudhifa di dalalati wabil ma'iyyati 'ala al-muqaranah. Jadi ini diwakili semua. Kullu sani'in, setiap orang yang membuat, wa ma sana'a, dan apa yang dia buat, beserta yang dia buat, makrunani, makrun, bukan makaroni ya. Macron ini perdana menteri presiden yang Prancis, yang di bahasa media dia ditoyor istrinya Macron. Alsa Macron ya jihad Macron. Nah, Alsa Macron presiden Prancis. Oke, berapa tadi? Baru 2 minggu yang lalu kita turun dari pesawat kunjungan ke Indonesia. Dia mau turun dari pesawat, ditolak sama istrinya. Nah, itu dicandai sama Trump, sama istri. Oh ya gimana katanya, dicandain waktu ketemu Trump. Katanya sih suka bercanda begitu, sama istrinya suka bercanda. Ya digoreng-goreng politik. Oke, wa ba'da wawil ma'iyyati, setelah wawu ma'iyyah. Jadi contohnya adalah kullu sani'in wa ma sona. Jadi setiap yang dibuat dan apa yang dia buat itu makrunan. Makrunan. Ini khobarnya. Cuma makrunan ini tidak dimunculkan. Ay makrunan. Kenapa? Sudah diwakili wawu ma'iyah. Jadi setiap orang beserta yang dia buat di wama sona'a itu makrunan. Ay musahiban. Artinya berteman bersamaan. Sama-sama. Kullu sani'in wa ma sana'a ay makrunan. Wa inna ma hudhifa lidallati wa bil ma'iyyati 'ala al-muqaranah wa wajaba li qiyamil ma'tufi maqamahu wa istushkil bi annahu titimmatul mubtada' fa kaifa yusajjal al-khabar wa yanubu anhu wa laysa lak an taqul inna takdir kullu rajulin muqtaranun bi san'atihi wa san'atuhu maqrunat muqtarinatun bi wa yakunu kalam 'ala hadha jumlatan annahu la yajidi kanafan fi wujudi hadfi khabar maktub wa san'atuhu adam misad syai'in musaddaq qala ar-ridha wa qala ar-radi wa dhahir anna hadf al-khabari fi mithlihi wajibun la wajib. Ada kritikan lah ya. Sebenarnya nggak pas, sebenarnya bukan wajib tapi wajib. Di umumnya memang dibuang khobarnya ya. Jadi wabak dawabil ma'iyyati nahu kullu sani'in wa ma sana, setiap yang membuat dan yang dibuat. Ay makrunani, khobarnya dalam makrunani. Tapi dihilangkan makrunan itu. Ya, khobarnya dibuang karena setelah jatuh ulang wawu ma'iyyah. Kenapa dibuang? Karena sudah diwakili dengan ma'iyyahnya tadi. Ma'iyyah itu kan maknanya bersama. Muqtarin artinya bersama juga. Jadi seolah-olah mengulang kata bersama-bersama. Makanya cukup dengan wa sona saja. Sementara makrun nani di. Dan Ar-Rabi'ah wa qabla قبل الحال التي la tasluhu لا تصلح أن تكون خبرا nahwu نحو اضربي. darbi. Ada alifnya? Oh. Disukun juga dong. Bentar, sarannya idribi wa darbi.
Dorbi ya. Dorbi Zaidan qa'iman. Kalau idribi nanti perintah. Fadorbi mubtada. Mubtada nggak mungkin fi'il kan? Itu masdar. Dorbi Ganti. iya. Jadi alifnya hilangin, hamzahnya hilangin. Dorbi, dorbi apa artinya dorbi? Pukulan saya. Zaidan kepada Zaid. Fadorbi mubtada wa masdarun mudhafun ila fa'ilihi. Zaidan maf'uluhu wa qa'iman halun min dhamiril maf'ul al-mustatiri fi kana al-mahdhufa hiya wal khabaru wa ma yata'allaqu bihi. Mana tadi? Fi kana al-mahdhufa, fi kana al-mahdhufa hiya wal khabar wa ma yata'allaqu bihi wa taqdiru dhalika ay hasilun idza kana qa'iman. فحذف الخبر وهو حاصل من دلالة ظرفه الذي هو إذا كان أو إذ كان عليه. Jadi darbi Zaidan, pukulan saya kepada Zaid, qa'iman dalam keadaan berdiri. Di darbi Zaidan qa'iman. Jadi qa'iman ini maunya jadi hal, gitu ya. Cuman tidak layak. Mana tadi? Wa qa'iman halun min dhamiril maf'uli al-mustatiri fi kana al-mahdhufa. Iya wal khabar wa yatalu itu kalau di papan tulis ini. Jadi darbi Zaidan idza kana qa'iman. Jadi kata idza kana itu dibuang. Jadi darbi Zaidan qa'iman itu sebenarnya qa'iman itu menjadi hal, tapi tidak layak menjadi hal dari Zaidan langsung. Jika dia berdiri, Ya, idza kana qa'iman. Karena pada hakikatnya qa'iman ini adalah khobar dari kana yang dibuat. Jadi wa qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khabaran nahwu darbi Zaidan qa'iman. Wa qabla al-hal allati la tasluh an takuna khabaran. Jadi jatuh sebelum hal yang tidak layak menjadi khobar. Jadi hal itu tidak layak menjadi khobar. Maka kemudian ditakdirkan darbi hasilun idza kana Zaidan qa'iman. Jadi dia tidak layak menjadi hal. Kalau layak menjadi hal, kalau salahat al-hal al-ikhbari biha 'anil mubtada lam yajib hadfu khabar nahwu darbi Zaidan shadidan bal yata'ayyanu raf'u hal aw al-ityanu bil khabar. Tidak layak itu kenapa? Kenapa tidak layak menjadi hal? Kenapa tidak layak menjadi hal?
Wa darbi mubtada'un wa huwa masdar mudhafun ila fa'ilihi wa zaidan maf'uluhu wa qa'iman halun min dhamiril maf'ul. Jadi dia tuh hal dari dhamir maf'ul yang disimpan di kana yang dibuat dan khobarnya. Al-mahdhufah hiya wal khobaru wa ma yata'allaqu bihi. Setiap hal kan nggak Ya. perlu kan dilihatin nilai kanannya. Kenapa? Setiap hal kan nggak perlu dilihat nilai kanannya. Iya. Jadi hal itu kan menjelaskan kondisi sahibul hal. Nah, sahibul halnya ini siapa? Cuma kenapa dikatakan tidak layak? Wa qa'iman halun min dhamiril maf'ul al-mustatiri fi kana al-mahdhuf hiya fi kana al-mahdhufah hiya wal khabar wa ma yata'allaqu bihi. Wa taqdiru dhalika ay hasilun idza kana qa'iman aw idza kana qa'iman. Fa hudhifa al-khabar wa huwa hasil lidalalati dzarfihi alladhi huwa idza kana aw idza kana alayhi wa hudhifa al-dzarf lidalalati al-hal alayhi li'anna al-hal tushadidu dzarf az-zaman ala tara anna ma'na ja'ani zaidun raqiban ja'ani zaidun zaman rukubihi. فالحال دالة على هذا الخبر بواسطة ووجب لسد الحال مسده وكان تامة بما ثبت ولا يتعين التكثير المذكور في المثال بجواز كون الحال فيه من ضمير الفاعل ويكون التقدير إذ كنت أو إذا كنت فتكون كان مسندا إلى فاعل الضرب كما أشار إلى ذلك الراوي وغيره. فلو صلحت الحال الإخبار بها لم يجب حذف الخبر محمولا بزيدا شديدا بل يتألف الحال أو الإتيان بالخبر. إذا begini. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبر. Jadi darbi Zaid, maksudnya gini, Pak. Jadi darbi Zaidan qaimun itu enggak pas. Darbi Zaidan qaimun. Jadi kalau saya qaimun jadi apa? Ya jadi khobar. Kalau qaimun jadi khobarnya. Kan Cuma tidak pantas, tidak latas lu. bukan khobarnya di sini. Hah? Saya Mana? iya kan. Kan menurut ini. Oh iya. Darbi itu pukulan saya. Jadi dia bagian Kalau mubtada baru mudaf ini mudaf ilaih saja. ya. Mubtada bahwa mudaf ianya itu mudaf ilaih. Gitu kan? Darbi kalau mudah-mudahan kayaknya satu paket. Kalau mudaf ilaih pasti ada mudafnya. Iya. Mudafnya Mudaf. ada darbun kan? Biasanya gini, darbun mudhaf, darb mudhaf, wal ya'u Mudaf ilaih. al mudhaf ilaih mubtada. Oh, kirain mudafnya doang mubtadanya. Ya, paket. Semakin. Darbi Zaidan qaimun. Jadi tidak cocok kalau dibilang qaimun. Ini tidak layak untuk menjadi khobar. Makanya dia menjadi hal. Memang khobar kan dibilang di atas. Hah? Memang khobar kan dibilang. Yang mana? Qabla al-halati la tasluh an takuna khabaran. Ya. Jadi qaiman ini adalah hal yang tidak layak menjadi khobar. Berarti bukan khobar. Berarti hal gitu saja. Hal. Tetap hal. Cuma jadi takdirnya kayak gitu. Ini agak bentar-bentar ya. Darbi pukulan saya Zaidan kepada Zaid, takdirnya apa? Hasilun menjadi khobarnya.
hasilun itu terjadi karena jika ada siapa Zaid iman itu berdiri. Kalau khobarnya mana? Hah? Khobarnya mana? Hasilun tadi. Hasil. Hasilun. Ai hasilun kana qa'iman. Kan dijelaskan di situ. Kana qa'iman fahudhifal khabaru wa huwa hasilun. Agak rumit memang. Jihad nyambung nggak? Ini detail, masuk ke detail mubtada. Kalau mubtada khabar masih simpel. Zaidun qa'imun nggak enak. Jadi ini kondisi khabar itu wajib dibuang. Kadang-kadang khabar itu malah wajib dibuang, dimunculkan. Karena diwakili, suka diwakili. Karena dia kalau sebut dua kali itu kayak menyebut sesuatu yang sama dua kali. Iya, artinya jadi kebanyakan ngomong. Itu jihad. Jadi sudah diwakili dengan qa'imun. Baik. Seperti itulah ya kawanannya. Kayak gini kan jarang-jarang sih. Khabar dibuang kan jarang-jarang. Intinya di 4 tempat ini. Oke, sekarang kita masuk di bab yang baru. Karena ya, kita masuk bab baru. Nah, babul awamil. Babul awamil. وتسمى النواسخ Dibaca babnya dulu. Babul awamil. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. Bab tentang awamil amil ad-dakhilati yang masuk ala mubtada'i kepada mubtada wal khabari dan khabar. Jadi mubtada khabar itu ada yang recokin, ada faktor-faktor, ada amil-amil yang kemudian itu merombak mubtada khabar. Jadi ada pengganggunya, ada provokator yang merubah-rubah. Aslinya ijo-ijo, gara-gara ada amil faktor nasih itu merombak. Ada sesuatu yang masuk, ya, akhirnya dia berubah. Aslinya hijau masuk jadi bisa putih, bisa kuning, artinya merombak. Jadi ketika ada mubtada khabar dimasukin amil-amil ini, ya, nanti akan kita baca, ditunjukkan itu ada amil-amil yang merubah mubtada khabar. Mubtada khabar aslinya apa? Marfu, ya kan? Rofa. Zaidun qa'imun. Sahihna Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Zaidun utawi Zaid, qa'imun itu berdiri. Nah, Zaidun qa'imun nanti bisa berubah. Kenapa? Contohnya ya. Ada kana yang masuk. Kana Zaidun qa'iman. Berubah itu. Aslinya qa'imun jadi qa'iman. Jangan. Masuk inna Zaidan qa'imun. Ini berubah-ubah ini. Sama dzanantu Zaidan qa'iman. Berubah semua kan? Aslinya Zaidan qa'imun jadi Zaidan qa'iman. Karena masuk apa? Kata dzanna. Namanya amil nasih atau awamil nasih, faktor yang merombak. Sampai lihatnya waktu sama dari awal. وتسمى نواسخ
tusamman an-nawasikh. An-nawasikhu apa? An-nawasikhu. An-nawasikh. Bukan kho. Tusamman. An-nawasikh. Betul. Kho apa khu? Nawasikhu. Kenapa? Anu Ustaz. Apa namanya? Aduh. Kayak duribat apa namanya duribat? Apa? Kalau fi'il duribat Naibun fa'il. fa'il. Bukan, ini fi'il yang kedua. Hah? Ini fi'il maf'ul. Maf'ul bi yang kedua. Jadi aslinya maf'ulnya dua, maka yang satu jadi naibul fa'il, satu tetap jadi maf'ul bi. Berarti Nawasikh. Kan kata sama itu maf'ulnya dua. Sama itu kan. Saya namakan kamu Abdal. Dua kan? iya. Makanya yang satu dibuang, satu tetap jadi maf'ul. Jadi waktu sama an-nawasikh, artinya dia dinamakan awamil-awamil tadi an-nawasikh sebagai amil nawasikh, an-nawasikh. Awamil itu berarti yang kedua itu, yang pertama. Ya. Artinya Isyaratnya ini. dia kembali ke apa namanya awamil. Nah, ini ada waktu sama hadhil awamilu an-nawasikh. Nasih tadi artinya apa? Benar? Menghapus, merombat, merubah, menghilangkan itu nasih. Memindahkan, ya merubah jadi pindah jadi berubah. Apa jadinya nawasik? Apanya? Namanya kedudukannya nawasik kan? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya. Kalau sebelum majhul maf'ul bi kedua. Tapi karena ini majhul, maka dia jadi maf'ul bi. Sementara yang satunya tidak ada. Jadi naibul Fa'il. Yang pertama naibul fa'il, yang kedua langsung maf'ul bi. ya. Karena dia maf'ulnya dulu. Oke. Waktu sama dan dinamakan amil-amil ini an-nawasikh sebagai amil nawasikh. Lanjut dengan Nawasikhu. waktu sama. Tusamman. Di sini ada sama lagi, di luar nggak ada ya. Jadi waktu sama nawasikh, Wa nawasikhul ibtida'. nah berarti wa nawasikhul ibtidai. Artinya dikatakan nawasikh juga disebut juga nawasikhul ibtida. Artinya yang merombak ibtida. Artinya mubtada khobar. Yang merombak mubtada khobar. Ya, jadi pembahasan kita adalah tentang amil-amil yang merombak mubtada dan khobar. Ada berapa? Wahia? Salah satu anwa'in. Ya. Dia ada tiga macam. Al-awwalu Ma yarfa'ul mubtada' mubtada'a wa yunsabu wa yansibu wa yansibul khabar. khobar. Wa yansibul khabar. Ya. Ini yang pertama, amil nasikh tadi atau amilah nasikh tadi, apa perannya dia? Dia merofakkan mubtada, menasabkan khobarnya. Jadi perubahannya di situ. Zaidun qa'imun. Nah, menjadi berubah. Zaidun tetap rofa, qa'imun menjadi nasab. Gara-gara ada kana. Akhwatu. Ini namanya nawas. Jadi merombak
yang aslinya Zaidun qa'imun jadi Zaidun qa'iman. Ini apa? Wa huwa sambil Adnan. Wahwa kana wa akhwatiha. Wa akhwatiha. Apa tuh? Akhwatuha. Ya, wa akhwatuha. Yang dia adalah, yang pertama ini adalah kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama ya. Yang kedua, Wal huruful musyabbihatu. musyabbahatu. Mhm. Bilaisa. Ya. Artinya apa? Huruf Dan huruf musyabbah yang diserupakan bilaisa dengan laisa. Apa ini huruf yang diserupakan dengan laisa? Bapak, itu seperti mazala, apa lagi? Mabariha, manfakka, fatiha ya? Fatiha, ya fatiha. Itu kan nafi semua itu. Tapi maknanya apa? Mazala, maknanya istimrar. Mafatiha, manfakka. Jadi bermakna seperti laisa, diserupakan dengan laisa. Nanti di contohnya tidak muncul. Ini baru mukadimah. Jadi intinya amil nasi itu yang pertama adalah satu, merubah mubtada tetap dalam rofaknya, khobarnya menjadi nasab. Jadi zaitun qa'imun. Gara-gara amil kana dan saudara-saudaranya, zaitun tetap dalam mubtadanya harus sebagai isim. Kemudian khobarnya menjadi mansub, nasab di fathah. Jadi kana zaidun qa'iman. Lanjut. wa af'al muqarabati. Tsani Apa af'al muqarabah? Af'al muqarabah. Af'al muqarabah itu kada. Antum pernah dengar nggak? Kadal fakru kufran. Kadal fakru ayatuna kufran. Kadal fakru kufran. Seolah-olah. Bukan seolah, hampir. muqarabah hampir. Ya kan dekat. Hampir kefakiran itu apa? Mengarah kepada kekafiran. Sehingga orang kalau fakir itu jadi suka apa? Menggugat Allah. Ya Allah, itu orang nggak pernah sholat tapi duitnya kok banyak. Saya sholat tiap hari, bahkan berjamaah tiap hari, kok masih miskin? Nah, itu ya. Makanya kadal fakru kufran. Jadi hampir-hampir kefakiran itu mengarah kepada kekafiran. Jadi kefakiran menuju kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya af'al muqarabah. Jadi fi'il yang bermakna mendekat. Sering diartikan hampir. Di Quran banyak kan? La yakaduna yafqahun. Sebut apa itu? Hampir-hampir mereka tidak faham. Baik. Jadi namanya af'al muqarabah. Jadi di bagian pertama itu kana wa akhwatuha, terus kemudian huruf yang diserupakan dengan laisa, kemudian af'al muqarabah. Nggak tahu di jumnya nggak ada ini.
Ada nggak? Mungkin hanya sekilas saja. Kalau ini didetailkan. Lanjut. Wathani, ini mukadimah saja ya. Wathani, Adnan. الثاني ما ينصب Yan. ما ينصب Mayan sibuk. Mayan sibul. Ini kita baru baca dikit loh. Udah jam 8 ini. Cepat sekali. ما ينصب المبتدأ Iya. Wa yarfa'u ويرفع الخبر khabar. وهو إما وأخواتها. Ya. Jadi yang kedua, amil nasih, faktor perombak ini. Yang kedua, itu merombak dengan menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Jadi tadi kata Zaidun qa'imun, kita masukkan inna menjadi inna Zaidan qa'imun. Kalau tadi yang qa'iman mansub, sekarang ditukar mubtada yang mansub jadi Zaidan. Itu apa? Inna. Wa huwa inna dan saudaranya. Apa saudara inna? Ya. Inna kan. Karena tadi udah Inna anna, li anna, ka anna. Apa lagi? Inna wa anna wa ka'anna wa laita wa la'anna. Ya, wala'alla wa laita. Kalau laita itu apa? Di tamanni. Kalau la'alla di taraji. Aduhai, seandainya la'alla, semoga. Tapi kalau la'alla ada kemungkinan, makanya diartikan semoga. Tapi kalau laita, aduhai. Kalau asa Asa ayyakuna, asa berarti temannya kana ya? Iya, temannya kana. Temannya kana. Oke. Ditapat asa tuh untuk apa aja ditaruh dia tuh. Asa itu ditaruh di semoga. Ya lalat. Lanjut, inna wa akhwatuha. Terus ولا التي لنفي الجنس. ya, inilah allati lafil jinsi. La haula wala quwwata. Itu namanya la allati linafil jinsi. La ikraha fiddin. Jadi la allati linafil jinsi. Jadi ada la yang menafikan jenisnya. Jadi la ikraha. Itu amalnya seperti inna. Sama dengan inna. Jadi menjadikan mubtada jadi mansub, nasab, khobarnya marfu. Ini bagian kedua. Bagian ketiga. Tsalitsu الثالث ما ينشب المبتدأ wal khabara والخبر جميعا wa huwa وهو ظن وأخوات. dhanna wa akhwatuha. Jadi yang ketiga ini adalah semuanya jadi mansub. Mubtada jadi nasab, khabarnya dinasab. Gara-gara dimasukin dhanna. Kayak tadi Zaidun qa'imun dimasukin dhanna jadi zanantu Zaidan qa'iman. Zaidan qa'iman. Nanti berubah posisinya sebagai maf'ul pertama, maf'ul kedua. Makanya karena maf'ul jadi mansub. Dua-duanya maf'ul bihi saja. Iya. Zanantu, saya mengira Zaidan pada Zaid qa'iman ke berdiri. Zanantu Zaidan qa'iman. Zanantu apa? Isinya ini zona ada dugaan-dugaan. Zanantu Zaidan akilan, zanantu Zaidan na'iman dan sebagainya. Nanti kelihatan di mana hal mana. Iya.
Jadi kalau zona ini betul menasabkan dua mubtada khobar itu jadi langsung. Terjudulnya nanti sebagai maf'ul bihi. Wa hadhihi af'alun bittifaq. Oh ya, zona itu adalah nanti ada teman-temannya. Apa teman-temannya? Ada alima, ada apa saja. Ada alim itu Zaidan qa'iman. Apalagi ya, temannya zona. Benar. Banyak teman. Alima ada apa gitu. Cuma kadang-kadang nanti ada alima ini bermakna apa? Bisa jadi waktunya cuma satu saja. Tapi intinya di sini adalah jadi mubtada khobar ketika dimasuki dhanna itu jadi berubah. Ya, Zaidan qa'imun. Masukkan dhanna itu Zaidan qa'imun. Maksudnya on jadi an. Jadi maf'ul bih dua. Ini baru satu halaman. Baru satu jam. Sa'ah wahidah. Ya, nah. Insya nanti kita sambung di fa'amma kana wa akhwatuhu. Ini panjang juga karena wa akhwatuhu. Tadi saya baca tuh baru saya juga. Saya Ghazal gitu. Tahu saya Ghazal? Saya Ghazal itu saya kayak penuh dengan cinta gitu. Anak-anak muda. Itu ya. Nahwu itu banyak saya cinta. Nggak lagu namanya. Iya. Tapi dia fokus kepada i'rabnya ya. Cuma yang tadi selalu promo itu namanya Salma. Nah, Salma siapa? Kalau di sini tadi saya baca Maya. Nggak ada suat. Suat jarang-jarang. Suat itu perempuan tadi ya? Suat perempuan. Loh, kalau Arab itu suat perempuan, Buddha perempuan. Di sini Maya. Itu udah populer dari Arab Jahiliyah pakai nama Maya. Maya atau Maya. Ala yaslami ya dari Maya, ya dar Maya alal bilad, wala zala munhallan bi jur'atika al-qatr. Ini Ghazali. Tapi harus dipahami satu-satu baru ketemu maksudnya. Di wahai kampungnya Maya, selamatlah engkau dari berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah, bilad. Wala zala munhallan bi jur'an al-qatr. Semoga tanahmu ini selalu dikucuri air hujan. Itu maksudnya apa? Coba. Wahai kampung Maya, selalu engkau selamat dari darat. Dan hujan itu selalu turun membasahi tanah-tanah kalian. Tetes-tetes air hujan itu membasahi tanah-tanah. Maksudnya apa? Ini maksudnya mencintai seseorang dan mencintai tempatnya. Dia pengen kenangan-kenangan cintanya itu tetap ada di situ. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau tanahnya subur, tumbuh, nggak kabur nih, tetap di situ. Gitu. Ini bahasa-bahasa kritis. Jadi ala yaslami ya daramayya adal bilad wala zalamun handan bijur'aika qatr. Ini nanti terkait dengan la zala. Ma zala, la zala, la yazalu sama saja. Ini temannya kami semua. Ini namanya syair, kostunya adalah Al-Ghazal.
Ya Goza itu identik dengan cinta asmara. Kalau orang Arab muji perempuan itu nggak bisa. Cuma sih nggak kelihatan vulgar gitu. Jadi dengan bahasa-bahasa personifikasi, dengan bahasa-bahasa pinjaman. Fakhiran. Oke, insya Allah kita sambung di depan. Harusnya kamu sorot ya. Lama nggak nyentuh sorot. Semoga depan kita nyentuh sorot. Oh, kali ini ada 5 kan ya? Akad ada 5 kali. Coba dulu. 5 kali. Oke, mata bibir ada. Semoga Allah paham kita. Nanti menaku. Ya, ini detailnya. Kalau yang gini ya, belajar kita. Baik, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.